Oh, ternyata digaji di sana. Gue tahu kalau lu tuh pas di Mesir juga orang organisatoris lah untuk di KPMJB ya. Mm-mm. Nah, Ya, apakah masih berlanjut ketika di PPMI Madinah? kalau untuk PPMI Madinah gue belum berlanjut gitu kan. Hmm. Karena mungkin dari apa sekarang ini yang masih aktif PPMI Madinah itu angkatan sebelum gua gitu. Hmm. Sedangkan mungkin tahun ini angkatan gua gitu. Entah gua pengen masuk atau enggak itu masih gua pikirin lah. Tuh, tapi gua masuk ke langsung ke pusatnya PPMI Arab Saudi. Kenapa? Oh, hebat sekali langsung ke pusatnya. Oh, ya. Karena kemarin ada oprek, ada open rekrutmen gitu. Jadi gua Oh, daftar ya ya gua masuk. Alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi apa nih? Gue jadi humas doang lah. Sekarang mah nggak sibuk-sibuk amat jadi sekretaris umum atau apalah gitu lah. Nah, kalau untuk organisasi banyak gak di sana? Kayak di Mesir? Enggak sih, jarang, jarang. Oke. Tuh mungkin kalau misalnya PPMI Arab Saudi jarak jauh aja ya gitu kan kita komunikasi dari setiap PPMI cabang gitu kan. Heeh. Tuh, jadi lewat online aja kayak gitu. Oke. Acara online kayak gitu. Tapi kalau misalkan PPMI Madinahnya mungkin ada sebagian yang nggak diadain PPMI Madinah sendiri tapi diadain oleh kampus, tapi yang ngatur itu yang mengkoordinir itu PPMI Madinah kayak gitu. Kalau untuk UKM di sana ada nggak? UKM, UKM itu apa? Nilai ya? unit kegiatan mahasiswa. Oh. Unit kegiatan mahasiswa ada kayak ekstrakurikuler di sini ada mungkin di bidang apa ya? Bidang pengembangan mental atau pengembangan apa ya bahasanya ya? Gue nggak tahu sih bahasa Indonesia ya. Pengembangan diri. Gue bidang pengembangan diri lah gitu kan ada mungkin gue pernah ikut satu tapi karena gue nggak paham banget jadi gue nggak ikut lagi kayak Apa itu? gitu. Kayak apa ya kemarin tuh aduh gue lupa udah setahun yang lalu kalau nggak salah awal gue masuk gue ya ikut-ikut aja coba gitu. Berarti sekarang juga lu belum terjun di ini ya? Di organisasi juga sama di UKM. Maksudnya belum terlalu mendalam Belum, banget. belum, karena gue masih fokus di hadis aja gitu karena hadis banyak ngafal gitu kan jadi ngebagi waktunya itu gue pusing kayak gitu gue Masya bingung. Allah. Berarti udah banyak hadis-hadis yang udah dihafal ya. Udah berapa Ya ribu Rob. nih kitab hadis Sahih Bukhari? Enggak lah, sedikit lah. Oh sedikit. Berapa ribu nih? Enggak, paling enggak 200 300. Oke lah, siap. Oke. Kalau untuk lingkungan di sana gimana sih di Madinah? Lingkungan di Madinah itu aman, damai gitu lah ya. Beda dengan Aman, damai. beda dengan di Mesir ya? Beda dengan ya, beda dengan di Mesir kok sering banyak apa maharomi gitu ya. Nah, Di sini kalau misalnya ada haromi ya pakainya kosos, Kak. oh, Kisos. iya. Oh. Untuk pergaulan tuh gimana? Pergaulan di Madinah? Pergaulan di Madinah kalau sama orang Saudinya jarang banget ya gitu. Hmm. Beda sama orang di Mesir yang loyal, maksudnya aktif, maksudnya kita bisa interaksi sama mereka gitu. Kalau sama orang Saudi mungkin susah banget gitu. Karena jarang sedikit orang Saudi di sini. Gitu. Lebih Nah, banyak orang pendatang. datang dari mana? Ya banyak pekerja-pekerja yang dari luar Saudi kayak gitu. Oh, Bahkan alah. yang jaga bakola atau yang kita misalnya naik nakal atau tramco kalau di Mesir gitu kan Hmm. itu orang pendatang semua kayak gitu. Oke, Trimco tadi untuk dia terjemahin Trimco itu bisa dibilang angkot lah di Mesir, di Indonesia ya. Angkot ya. Tapi pergaulan berarti ya biasa-biasa aja lah. Lebih ke Islami lah untuk di Madinah lah ya. Ya lebih ke Islami gitu. Oke, sampai sekarang menjalankan puasa Senin Kemis lah. Ya Rob. Iya. Oke, suka duka lu di Mesir. Di Madinah gimana? Suka duka apa ya, gue bingung kalau dibilang suka duka. Oke lah, jangan Biasa suka aja duka di nih. sini gitu. Pengalaman buruk lu di Madinah tuh gimana? Ada nggak? Alhamdulillah sampai sekarang ini nggak ada. Kalau pengalaman mengesankan, Mengesankan belum ada juga kayaknya sih. makanya hidup jangan di Madinah lah, di Mesir aja banyak kali. Aduh. Pengalaman yang berbeda-beda lah.
Eh, Gimana ya? Kayak gue baru hijrah dari Mesir ke sini gitu. Sekarang tingkat Jadi berapa deh? masih butuh. Hah? Sekarang lu tingkat berapa dah? Tingkat. Tingkat 2 semester 4. Next semester 4. Oke. Siap siap siap. Tunggu. Berarti pengalaman lu kurang lah ya kalau di Medina lah ya. Kurang. Makanya balik lagi lah ke Mesir. Oh, enggak lah. Cukup. Nah, oke. Cepat sekali ya aku ya sama kamu. Udah berapa menit? 36 menit. Oh. Biasanya sejam sih. Tadi barusan bikin video juga sejam. Hmm, Ya minimal 40 menit. siap. Tapi kalau untuk kuliah di sana itu gimana sih? Kayak sekolah kah atau ada jam-jam kosong atau gimana? Kayak apa ya? Kayak sekolah ya, kayak kuliah lah gitu. Kuliah aktif gitu kan, walaupun ada beberapa hari yang jam kosong kayak gitu. Abis itu masuk lagi kayak gitu. Oh, berarti sama kayak kuliah di hampir kayak di Indo ya. Jadi Nah, hampir kayak di Indo. akan sering nggak kayak di Mesir yang itu benar-benar kayak sekolah. Iya, kayak di Indo lah, lebih lebih jauh, lebih mirip. Oh, oke. Tapi kalau untuk kuliah rajin kan ya? Mm. Oh, rajin dong. Oh, ada absen Rajin dong. soalnya ya. Ada absen itu. Kalau tidak ada absen, Anda tidak akan masuk. Oh, enggak juga. Enggak juga. Terus? Ya, wajib lah masuk kuliah gitu kan. Masa ya makan gaji buta beasiswa doang. Oh, ternyata digaji di sana. Iya, maksudnya kan dapat uang jajan Pak, uang beasiswa kayak gitu. Oke. Kalau istilah pekerja itu gaji buta doang kayak gitu. Oke, siap sih. Bahasanya kita dia ngasih kita duit, nah kita bayar dengan belajar ya lah ya. Nah, itu dia. Tapi ada nggak sih mahasiswa yang nggak ikut kuliah? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Semuanya hampir masuk kuliah. Sangat patuh sekali dengan ini. Itulah. Karena di sini emang wajib 4 tahun gitu. S1 wajib 4 tahun. Kalau misalkan lebih, jarang banget yang nambah. Oke. Gitu. BTW sekarang lu lagi di mana dah? Ini lagi di kamar. Tapi kamar gue berantakan, sorry lah. Sepi banget kamar lu. Ya karena kamar gue 2 orang gitu kan. Gue sama orang Rusia, orang Shishan lah gitu. Heeh. Tapi dia udah pulang. Dia udah pulang Oh, berarti sendiri lah ya. sendiri. Kalau kata orang-orang sih hati-hati kalau sendiri di kamar mah. Gue gak paham maksudnya apa. Oh, nggak apa-apa, cuma hati-hati doang. Siap. Oke. Apa sih? Oke, kan sekarang lagi corona lah ya. Nah, apalagi kan nggak tahu selesainya kapan. Nah, untuk perkuliahan di UIM tuh gimana? Tahun lalu, semester lalu itu kuliah online gitu kan, kuliah daring gitu. Tugas pun dikirim online gitu kayak di Mesir gitu. Dan juga ujiannya online kayak gitu. Di samping ada tugas, ada ujian juga. Ujian online-nya gimana, Pak? Ya ujian online kita ngerjain ngerjain soal di internet kayak gitu. Di link yang dikasih share kayak gitu. Untuk belajar tadi tuh berarti kayak lewat WhatsApp biasa, Zoom biasa gitu ya? Ada sebagian syekh yang lewat WhatsApp, grup WhatsApp gitu kan, nanti dikirim materinya atau rekamannya gitu kan, nanti kita dengerin gitu. Ada juga sebagian syekh yang kayak Zoom kayak gini gitu loh. Oh. Jadi kita dengar gitu. Oke. Nah, tadi kan lu kan ujian lewat internet lah ya? Itu bagaimana nulisnya, Pak? Nggak nulis, kita PG. Gampang banget kalau PG mah. Kita PG gitu, nggak jarang banget yang nulis. Syekh itu mungkin karena salah satu kalau misalkan nggak ada belum ada corona nih ya, gitu kan, kayak semester lalu kalau ada ujian tulis ya mungkin sebagian tulisan kita ada yang kurang kebaca gitu kan, jadi sebagian syekh ada yang udah PG aja kayak gitu, ngasih PG aja. Oh, berarti ujian di UIM tuh PG lah ya? PG, mayoritas tuh PG. Gampang. Walaupun ada beberapa masyayikh yang ujiannya nanti esai gitu. Berarti kita harus benar-benar ngafal kayak gitu loh. Itu mana kalau PG mah gampang, gue juga bisa, nggak usah belajar lah hitungannya. Masuk kelas tinggal tidur doang. Ya bisa sih, nggak belajar juga gitu kan. Tapi pasti ada rancu lah gitu kan. Ada bingung ini yang mana, tulisannya sama tapi artinya beda gitu kan gitu. Berapa soal emang open PG itu juga ya? Berapa soal? Kalau ujian online kemarin sedikit sih, paling banyak tuh 20 soal. Kalau biasanya? Kalau biasanya bisa 40, bisa 50, atau mungkin bisa 60. Oh, berarti walaupun PG juga dia tuh soalnya mengecoh kayak kita
ujian bahasa Indonesia berarti ya? Nah itu kayak di Indo aja gitu, ya pas SD atau pas pas masa sekolah gitu kan, Pak SMP SMA gitu kan, gitu. Ya, kalau menurut gue sih lebih ke ini, kayak kita lagi ujian bahasa Indonesia yang jawabannya Hmm, sama semua. Cuman that paling benar kan? iya itu. Oke lah, mungkin orang-orang juga bakal bisa ujian di sana karena cuma PG doang lah ya. Ya bisa, banyak yang mumtaz. Berarti lebih bagus yang mahasiswa Mesir dong dibanding mahasiswa UIM karena dia menghafal. Dia menghafal Iya esai. menghafal SKS. Berarti lebih bagus mana nih? Mahasiswa Mesir atau mahasiswa UIM? Gue nggak bisa bandingin ya gitu kan, tergantung itu masing-masing mahasiswanya sendiri gitu. Ada Oke. sebagian mahasiswa yang dia fokus ngafal gitu kan, nanti pas ujian bisa. Ada juga yang dia harus talaki gitu kan, harus ketemu syekhnya gitu loh, gitu harus aktif kuliah, harus paham lah pokoknya gitu, paham materi gitu kan, gitu paham pelajaran. Jadi ya gue nggak bisa bandingin gitu. Berarti Dua-duanya juga bagus sih. berarti balik lagi ke Cara uh, tergantung mahasiswa yang masing-masing lah. iya, dan juga cara cara belajarnya kan beda-beda gitu. Kalau di Mesir kan pas ujian dia ngafal gitu kan, kalau di sini pas ujian kita memahami doang gitu, karena sebagian syekh ada yang minta PG, ada yang minta esai gitu kan. Jadi kita harus, oh syekh ini PG nih gitu kan, berarti kita harus pahamin gitu. Ada sebagian yang ngafal gitu kan. Tuh, ada juga kalau misalkan syekhnya, oh ini syekhnya esai, soalnya pasti esai nih gitu kan. Udah kita benar-benar ngafalin, benar-benar pahamin banget kayak gitu. Oke. Intinya ya balik lagi ke mahasiswa yang masing-masing. Nah itu. Terbaik sekali, jawaban yang sangat bijak. Oke, challenge 3 pertanyaan. Kayak gue nanya sama lu cepet juga ya. Singkat, padat, dan jelas. Oke. Saran pertama, kenapa kuliah dari tadi udah? Tunggu. Maksud tuh kenapa? Nah, tadi kenapa? Tunggu. Ini biasanya pertanyaan buat cewek soalnya. Gimana ya? Pertama aja deh. Lu nyesel nggak ke Madinah? Enggak. Jelasin dong. Kenapa nggak nyesel? Enggak nyesel karena mungkin di sini pusatnya ilmu ya. Gitu. Terus? Jadi gue bisa mengambil ilmu lebih di sini gitu loh. Karena di sini emang pusatnya gitu. Iya. Terjawab nggak? Gue teringat salah satu hadis atau salah satu akwal apa perkataan ulama gitu kan, tapi gue lupa gitu. Pokoknya intinya nanti suatu saat itu ilmu tuh bakal kembali ke Madinah. Oh ini perkataan hadis ya. Gitu. Jadi suatu saat itu ilmu itu atau agama itu bakal kembali ke Madinah. Bakal orang-orang mencari itu ke Madinah. Iya sih, benar. Masya Allah. Mungkin nanti bisa dikoreksi lah hadisnya, hadis berapa ya. Ya. Langsung chat Kalau aja di salah satu Sahih Bukhari. langsung aja chat aja di deskripsi IG lu langsung ya. Langsung direct. Direct message. Bisa. Oke. Biasanya kan mahasiswa nih lagi gencar-gencarnya nikah muda lah ya. Dari tahun-tahun sebelumnya udah pernah gencar nih. Nah, Anda kan udah dapat beasiswa ya kan di Madinah. Kenapa tidak memutuskan untuk menikah? Nggak bisa. Mungkin nanti setelah lulus baru bisa. Karena ayolah gitu. Karena sebagian orang mungkin kuliah sambil nikah kayaknya gampang gitu kan, tapi bagi gue tuh susah gitu, sulit. Karena gue harus membagi 2 waktu gitu kan. Waktu belajar sama waktu sama istri gitu kan, privasi kayak gitu. Jadi gue masih belum bisa ngebagi waktu itu gitu. Jadi gue masih fokus untuk cari ilmu dulu lah, sampai matang, sampai benar-benar paham gitu kan gitu, sampai benar-benar tahu baru gue amalkan gitu. Berarti intinya juga lu belum siap lah untuk menikah sekarang. Belum Mungkin siap. ada 3 tahun lagi lah untuk menikah ya. Ya 3 tahun insyaallah. Insyaallah. Dan BTW lu lanjut S2 di sana? Apa gimana? Insyaallah sih, kalau misalkan dapat rezeki ya insyaallah gue lanjut. Emang bayar juga di sana S2-nya? Enggak. Oh. S2-nya gratis. Kecuali kalau misalkan bawa istri, dia harus bayar tanggungan 80 juta. 100 juta. Oke. Kurang lebih berapa ribu real gitu lah, gue kurang tahu. Oke. Pas lu keterima di Madinah, lu ada ini nggak sih, ada sedikit galau gitu pas, aduh di Mesir udah nanggung dari segini,
tadi Madinah nambah umur lagi, ada nggak kegalauan? Enggak sih, enggak. Karena gue masih muda, jadi ya mungkin di Madinah yang terbaik gitu kan, gitu. Mood Jadi gua, optimis sekali Anda dengan kata gue masih muda. ya karena gue pas ke Mesir tuh kayak masih kanak-kanakan kayak gitu kan, belum dewasa gitu. Jadi gue apa ya mungkin di sini gue bisa lebih fokus, bisa lebih ini gitu. Karena mungkin kalau misalkan nambah umur juga nggak masalah. Oke, siap. BTW lu kangen nggak sama om lu? Siapa? Oh, om gue di Indo. Kalau si Judin tuh om lu bukan sih? Iya, om gue kan di Indo sekarang. Di Indo dia. Hmm. Oh, dia yang kejebak ini yang corona ya? Ayo, itu dia. Aduh. Pas mau balik gak bisa, udah ditutup bandaranya. Kalau gue malah terbalik kemarin. Jadi kalau gue malah sampai Mesir baru ditutup. Oh gitu. Kalau dia pas mau balik udah ditutup. Ya Allah, sedihnya minta ampun. Jadi entahlah dia ngerjain tugas atau kagak tuh. Semoga ngerjain. Oke lah, siap. Masya Allah. Kangen gak sama abang? Sama om lu? Biasa aja sih. Oh. Baru kemarin gue video call sama mereka. Oh dia. anjay. Keluarga berencana. Saya keluarga bahagia salah. Keluarga bahagia. Keluarga berencana mah kalau udah nikah. Oke. Terakhir. Saran dong yang mau ke Madinah tuh harus ngapain aja? Nasihat yang mau ke Madinah harus kayak gimana? Mungkin nggak ke Madinah doang ya. Mungkin yang mau ke kuliah universitas lain tuh gimana? Ini di masa umum lah gitu ya. Mau di syar'i mau ke itu ya. Ya saran gue sih kalau misalkan dia sekarang masih SMA gitu kan, dia harus benar-benar belajar gitu kan, benar-benar menuntut ilmu gitu. Capai apa yang dia pengenkan gitu kan, apa yang dia inginkan gitu kan. Sedangkan pas kuliah harus itu tercapai kayak gitu. Jangan sampai nanti pas sudah kuliah nyesel kayak gitu. Ini tujuan gue kemana kayak gitu. Jadi harus ada tujuannya. Itu. Terus juga apa ya? Pinter-pinter jaga diri lah gitu. Apalagi dunia sekolah tuh sama dunia kuliah tuh pasti beda lah ya. Pasti beda banget gitu. Apalagi kalau misalkan di umum kayak gitu kan, kita harus jaga pergaulan kayak gitu. Oke, ada lagi nggak? Udah sih cukup itu aja. Oke, thanks. Udah mau gua tanya-tanya lah ya. Ya. Mungkin kalau emang mau tahu lebih jauh, nanti gua kasih link IG-nya di deskripsi aja. Oke, siap. Oke. Atau nama follower gua. Nggak terlalu ngaruh sih kayaknya sih kalau gua mau Pak. Sedih banget gua. Dikit ya. Subscriber. Kalau misalkan lu nge-tag gue terus gue upload ke Instagram story gitu kan, paling lu yang nambah bukan gue yang nambah. Tapi kalau nambah di YouTube kalau nambah di IG kayak enggak deh. Kalau nambah di YouTube yang gitu. Nonton ada insyaallah. Iya, insyaallah ada. Oke lah, udah banyak yang nonton juga lah ya. Iya. Atau mungkin nanti ada yang mau ngajuin proposal ke Ustadz ini, silahkan. Hai di. Aduh, nantilah itu gue bahas. Ya kali buat persiapan. Kan kayak Ustadz Hadi Hidayat, disiapin dulu. Siap. Oke lah, thanks udah gue tanya. Oke, mungkin dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.